Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhtar Latif Wisdom, channel yang smart dan wise. Saudara, melengkapi catatan pinggir tim ahli gubernur Provinsi Jambi dalam kunjungannya ke Bali, maka bagian kedua dari catatan pinggir ini adalah menyangkut tentang pembangunan, yaitu Bali Green atau Bali Hijau. Di Provinsi Bali telah menetapkan sebuah peraturan gubernur, yaitu nomor 97 yang dilahirkan sejak tahun 2018. Program Bali Green ini selain diatur dengan Pergub nomor 97 tahun 2018, mereka juga mengembangkan program-program Bali Green ini dengan visi Bali yang dibingkai oleh Gubernur Wayan Koster dan wakilnya adalah Nangun Satkerti Loka Bali, yang bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali dan isinya. Inilah yang dijadikan sebagai dasar dalam mengembangkan arenstra program kerja dan juga di dalam implementasinya sampai evaluasi yang dilakukan. Inilah visi yang merupakan keterpaduan dalam membangun Bali, utamanya dalam percepatan kebangkitan dalam melepaskan berbagai keterpurukan, utamanya pada masa pandemi COVID-19, di mana kita tahu pada masa ini Bali sempat mengalami minus pengelolaan keuangannya sampai minus 12%. Dan hari ini dengan program-program terpadu, terintegrasi dilakukan oleh pemerintah daerah dengan visi yang sudah diungkapkan tadi, maka posisi sekarang minus masih 1,9, tapi sudah sangat jauh kemajuannya dibandingkan dengan awal-awal atau masa pandemi yang lalu. Program ini menekankan kepada 3 aspek utama. Pertama adalah kaitannya pada EBT. EBT adalah energi baru dan terbarukan. Kedua, berkaitan dengan pembatasan penggunaan sampah plastik. Demikian juga melakukan inovasi dan kreasi bagaimana mengelola sampah ini menjadi lebih produktif dan punya nilai tambah, added value bagi masyarakat. Demikian juga hal-hal lain adalah mengatur tentang hal-hal yang berkenaan dengan zona-zona hijau di dalam membangun, demikian juga melaksanakan berbagai inovasi-inovasi baru di bidang pariwisata. Dari ketiga elemen ini yang diatur di dalam peraturan gubernur nomor 97 ini, esensinya tetap bertumpu pada sektor pariwisata. Dan dari 3 aspek yang disampaikan tadi, yang diatur dalam pergub ini, semuanya dilakukan secara terpadu di dalam mengelola sistem pariwisata di Provinsi Bali. Dengan adanya pembangunan terpadu ini yang didukung oleh semua OPD, demikian juga kabupaten kota, sehingga pemerintah daerah lebih cepat bisa melakukan akselerasi kebangkitan ekonomi, terutama dalam era pandemi kemarin. Namun demikian, program-program ini tentu sudah berlangsung sebelumnya. Maka itu program ini diistilahkan oleh mereka dengan program yang sustainable, yang bersifat berkelanjutan, jangka panjang. Dan ini sudah ditorehkan di dalam pembangunan mereka, yaitu dengan pembangunan Bali Emas yang juga sinergi dengan Indonesia Emas, yaitu 2045 yang akan datang. Saudara, pembangunan Bali Hijau atau Green Bali ini dilakukan dengan pola top down. Artinya anggaran utama yang digunakan adalah anggaran-anggaran dari APBD yang disinergikan juga dengan pusat, di mana anggaran ini adalah untuk melakukan percepatan di dalam membangun
pariwisata yang sinergi dengan pembangunan yang lain. Di samping ada juga para pihak yang digandeng sektor swasta di dalam melakukan percepatan ini. Program ini top down, dari atas ke bawah, dari pemerintah, yang dilaksanakan secara terpadu melalui OPD-OPD, sehingga itulah pola-pola percepatan dilakukan. Seperti misalnya program EBT, energi baru dan terbarukan. Bali mengandalkan kekuatan-kekuatan energi yang terbarukan tadi, seperti tenaga surya, tenaga air, atau juga tenaga udara, kemas dan dikembangkan di dalam pembangunan ekonomi yang juga dikaitkan dengan pariwisata ini. Dan mereka juga mengembangkan berbagai aspek yang terkait dengan pemberdayaan, pengelolaan daripada sampah-sampah plastik. Mereka melakukan inovasi-inovasi baru menggunakan berbagai bahan baku, bahan dasarnya yang tidak berbasis plastik, tapi dari kayu, dari bambu, dari sumber-sumber daya alam yang bisa dikelola oleh masyarakat, bisa dikembangkan dengan berbagai pengembangan handmade, handicraft dalam bentuk home industry atau usaha-usaha masyarakat. Jangka panjang harapan pemerintah dalam membangun program top down ini, Bali Hijau ini, nanti disambut oleh masyarakat secara bottom up, yang merupakan turunan dari program-program yang dikembangkan sinergis dengan pengembangan program ekonomi di bidang pariwisata di Bali. Oleh karena itu, apapun bentuk program yang dikembangkan di dalam Bali Hijau ini, mulai dari darat, laut, dan udara, semuanya dibangun dengan konsep yaitu clean, green, dan healthy, sehat. Maka mereka juga menamakan program-program pariwisata mereka adalah pariwisata yang berkualitas. Pariwisata yang berkualitas adalah pariwisata yang lingkungannya berkualitas. Artinya bebas sampah, bebas polusi, dan juga zona-zona di mana wisata ini dibangun zona-zona hijau yang sehat, bersih, dan begitu juga didukung oleh lingkungan-lingkungan yang nyaman dan menyenangkan. Inilah istilah mereka dengan kualitas pariwisata yang didukung oleh kualitas Bali Hijau dalam semua lini di kabupaten dan kota di lingkungan Bali. Kita tahu Bali hanya punya 9 kabupaten kota dalam satu provinsi dengan penduduknya 4 juta orang. Dan hari ini mereka sudah mulai menggeliat, dan program ini tetap menjadi program unggulan dan andalan. Dan mereka tidak mengandalkan dana ini dari pihak ketiga, dari pihak luar negeri atau pihak asing, tapi betul-betul murni dari APBD dan APBN yang mendongkrak, mendukung, membackup pengembangan Bali Hijau ini. Sehingga hari ini keterpaduan antara para pihak, baik OPD, demikian juga pemerintah daerah kabupaten kota, ini sangat-sangat memberikan sebuah kekuatan besar di dalam mereka membangun Bali Hijau ini, atau Green Bali ini. Dalam konteks inilah maka banyak pihak yang dilibatkan, termasuk juga teman-teman dari kelompok ahli pembangunan gubernur Provinsi Bali. Mereka juga terlibat secara langsung di dalam program-program ini. Kebetulan mereka berada di bawah OPD, yaitu Badan Riset Nasional Daerah, yaitu sebuah badan yang kalau di daerah lain namanya adalah Badan Penelitian dan Pengembangan di Daerah. Maka itu mereka melakukan riset-riset, penelitian, pelatihan, dan juga menemukan berbagai karya-karya produk baru, inovasi baru dari program yang sinergis dengan program-program yang istilahnya Bali Green ini. Hari ini sudah tercatat ada 187 hak kekayaan intelektual yang telah dipatenkan sebagai produk karya inovasi dan kreasi masyarakat. Semua adalah kemasan-kemasan baru, pengelolaan plastik ini secara optimal, di samping inovasi dan kreasi baru dalam bentuk karya-karya produk daripada handmade dan juga industri masyarakat yang semuanya berbasis non-plastik. Inilah yang dikembangkan sebagai kegiatan Bali Green di dalam mendukung, membackup, dan mempercepat juga sinergi dalam membangun ekonomi pariwisata di Bali. Demikian, saudara,
Semoga catatan pinggir yang singkat ini memberikan pengayaan pada kita atas kunjungan yang telah dilaksanakan. Semoga kita diberkahi Allah SWT. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam virtual.